Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Astuti, calon guru penggerak dari Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Saya akan membahas elaborasi pemahaman, yaitu mengenai kebutuhan perubahan di sekolah. Fokus materi kita adalah paradigma inquiry apresiatif. Dalam dunia yang semakin modern ini, terjadi begitu banyak perubahan yang tidak pernah kita duga dan kita bayangkan sebelumnya. Entah perubahan itu terjadi dalam kehidupan manusia maupun lingkungan tempat di mana manusia hidup dan berkembang. Segala sesuatu berubah dengan begitu cepat, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang terus terjadi, seakan-akan menuntut manusia untuk mengenal dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang saat ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu besar. Pendidikan menjadi perlu untuk diperbaharui, sehingga para siswa bisa mendapat pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Salah satu langkah awal yang merupakan upaya untuk melakukan perubahan yaitu melalui pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Bagaimana paradigma inquiry apresiatif berkaitan dengan kedua poin pernyataan Ki Hajar Dewantara? Setiap peserta didik hidup dan tumbuh sesuai kodratnya dan memiliki keistimewaan masing-masing. Tugas kita sebagai guru mengeksplor energi-energi positif dari setiap anak didik dan kita olah untuk melakukan perubahan positif bagi perkembangan peserta didik sendiri. Perubahan peserta didik haruslah mengikuti perkembangan zaman atau kodrat zaman dan sesuai dengan lingkungan alam tempatnya berada atau kodrat alam, sehingga potensi, minat, dan bakatnya dapat berkembang maksimal. Bagaimana paradigma inquiry apresiatif berkaitan dengan kedua poin pernyataan Ki Hajar Dewantara? Setiap peserta didik hidup dan tumbuh sesuai kodratnya dan memiliki keistimewaan masing-masing. Tugas kita sebagai guru mengeksplor energi-energi positif dari setiap anak didik dan kita olah untuk melakukan perubahan positif bagi perkembangan peserta didik sendiri. Perubahan peserta didik haruslah mengikuti perkembangan zaman atau kodrat zaman dan sesuai dengan lingkungan alam tempatnya berada atau kodrat alam, sehingga potensi, minat, dan bakatnya dapat berkembang maksimal. Bagaimana peran kita pendidik dalam kedua poin pemikiran Ki Hajar Dewantara? Peran pendidik adalah sebagai motivator dan fasilitator untuk menuntun tumbuh kembang anak berdasarkan kodratnya. Pada diri peserta didik terdapat sisi positif dan sisi negatif yang samar. Peran pendidik menebalkan sisi tulisan positif peserta didik dan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian membiarkan tulisan sisi negatif tetap samar hingga menghilang dengan sendirinya.
Pendidik memberi kebebasan kepada peserta didik tanpa meninggalkan pengawasan, sehingga peserta didik tidak melalaikan kewajibannya, baik terhadap Tuhan, lingkungan masyarakat, maupun diri sendiri dalam menemukan kekuatan kodratnya. Bagaimana peran kita pendidik memanfaatkan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan 2 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidik dapat mengelola perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu dimulai dengan membuat pertanyaan, dilanjutkan dengan ambil pelajaran, kemudian gali impian, kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Mengelola perubahan ke arah lingkungan yang positif dengan menggali hal-hal baik dan positif, kemudian menyelaraskan kekuatan sesuai visi sekolah dan visi individu peserta didik, dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sekian presentasi saya kali ini. Tetap semangat guru-guru hebat Indonesia. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.